Pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan analisis sistem dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, langkah dalam menganalisis sistem seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua adalah memahami kerja sistem yang ada, yang ketiga menganalisis sistem, dan yang keempat adalah membuat laporan dari hasil analisis. Nah, dalam memahami kerja sistem, langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang ada itu beroperasi. Diperlukan data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian. Bila di tahap perencanaan sudah pernah diadakan penelitian, sifatnya masih penelitian pendahulu atau preliminary survey, sedangkan pada tahap analisis sistem, penelitiannya bersifat penelitian terinci, yaitu detailed survey. Nah, analisis sistem itu perlu mempelajari apa dan bagaimana operasi dari sistem yang ada sebelum mencoba untuk menganalisis permasalahan, kelemahan, dan kebutuhan pemakai sistem untuk dapat memberikan rekomendasi pemecahannya. Sejumlah data itu perlu diperlukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ada, seperti wawancara, observasi, dasar pertanyaan, dan pengambilan sampel. Tugas yang perlu dilakukan di dalam langkah ini adalah menentukan jenis penelitian. Nah, jenis penelitian itu perlu dilakukan untuk masing-masing titik keputusan yang akan diteliti. Jenis penelitian tergantung dari jenis data yang diperoleh, dapat berupa data tentang operasi sistem, data tentang perlengkapan sistem, pengendalian sistem, atau I/O yang digunakan oleh sistem. Yang kedua adalah merencanakan jadwal penelitian. Supaya penelitian dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka jadwal penelitian harus direncanakan terlebih dahulu yang meliputi di mana penelitian akan dilakukan, apa dan siapa yang akan diteliti, siapa yang akan meneliti, dan yang keempat adalah kapan penelitian dilakukan. Dari rencana jadwal ini, berikutnya ditentukan ke dalam jenis penelitiannya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah membuat penugasan penelitian. Setelah rencana jadwal penelitian dibikin, maka tugas dilanjutkan dengan menentukan tugas dari masing-masing anggota tim analisis sistem yang ditentukan oleh koordinator analisis sistem melalui surat penugasan dengan menyertakan lampiran kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat adalah membuat agenda wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, waktu dan materi wawancara perlu didiskusikan terlebih dahulu. Rencana ini dapat ditulis di agenda wawancara dan dibawa selama wawancara berlangsung. Tujuannya adalah supaya wawancara dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak ada materi yang terlewatkan. Yang kelima adalah mengumpulkan hasil penelitian. Fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian harus dikumpulkan sebagai suatu dokumentasi sistem lama, yaitu waktu untuk melakukan suatu kegiatan, kesalahan melakukan kegiatan di sistem yang lama apa, terus pengambilan sampel, lalu formulir dan laporan yang dihasilkan oleh sistem yang lama, elemen-elemen data, teknologi yang digunakan di sistem lama, kebutuhan informasi pemakai sistem, dan manajemen. Nah, setelah kita memahami kerja sistem, baru kita melakukan menganalisa hasil penelitian. Nah, dalam menganalisa hasil penelitian itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakan, dan di mana dikerjakannya. Lalu menganalisis kelemahan sistem sebaliknya dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Mengapa dikerjakan? Perlukah dikerjakan? Apakah telah dikerjakan dengan baik sistem yang lama itu? Nah, sasaran yang diinginkan oleh sistem yang baru ditentukan oleh kriteria penilaian sebagai berikut. Mengenai relevansinya, capacity-nya, efisiensinya, timelines-nya, accessibility-nya, flexibility-nya, accuracy-nya, reliability, security, ekonomi, dan simplicity. Yang kedua adalah menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen. Tugas lain dari analisis sistem yang diperlukan sehubungan dengan sasaran utama sistem informasi yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pemakainya yang perlu dianalisis. Nah, yang terakhir adalah kita membuat laporan dari hasil analisis sistem. Laporan hasil analisis sistem diserahkan ke panitia pengarah
yang nantinya akan diteruskan ke manajemen. Pihak manajemen bersama-sama dengan panitia pengarah dan pemakai sistem akan mempelajari temuan-temuan dan analisis yang telah dilakukan oleh analisis sistem yang disajikan dalam laporan ini. Nah, tujuan utama dari penyerahan laporan ini kepada manajemen adalah analis telah selesai dilakukan, meluruskan kesalahpengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analisis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen. Yang ketiga adalah meminta pendapat dan saran dari pihak manajemen. Yang keempat adalah meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya, dapat berupa meneruskan ke tahap desain sistem atau menghentikan proyek bila dipandang tidak layak lagi. Nah, sudah selesai materinya untuk menganalisis sistem. Sekian dari saya, terima kasih.